Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Ramadhani dengan NIM 432230136. Saya berasal dari animasi kelas 1B pagi. Dan rekan saya, baik, format dan durasi pada mini project kami, yaitu dengan format video paper cutout short movie. Dan durasi pada video kami yaitu 1 menit 58 detik. Oke, lanjut. Dengan tema, genre, dan target usia pada project kami, yaitu dengan tema SDG nomor 14, Life Below Water. Dan genre kami yaitu Action, Adventure, Animation. Dan target usia pada mini project kami yaitu anak-anak dengan usia 7 tahun ke atas. Lanjut, yaitu deskripsi cover. Mengambil tema Life Below Water, konsep tersebut diambil sebagai edukasi dalam mencegah dan secara signifikasi mengurangi segala macam pencemaran laut, khususnya dari aktivitas darat yang dapat mencemari biota dan habitat yang ada di laut. Oke, lanjut saya akan bacakan premis pada mini PBL kami, yaitu seekor ikan hiu yang bernama Sageo. Ia tinggal di perairan terumbu karang bersama dengan habitat biota laut lainnya. Dia ingin menjaga ekosistem terumbu karang tetap terjaga kelestariannya. Tetapi ada sebuah kapal tanker yang mengalami kebocoran tangki minyak sehingga sangat berpengaruh pada biota laut terutama di terumbu karang. Oke, selanjutnya yaitu sinopsis. Yang pertama, pengenalan. Sageo merupakan seekor ikan hiu yang hidup di daerah terumbu karang bersama dengan biota lainnya yang ada di lautan. Sageo memiliki keinginan untuk menjaga ekosistem laut, terutama di daerah terumbu karang. Ketika Sageo menjaga daerah terumbu karang seperti biasanya, Sageo tiba-tiba merasakan getaran yang sangat kuat. Ia kaget dan segera mengecek dari mana getaran tersebut berasal. Dan permasalahannya, di perjalanan, Sageo menuju getaran tersebut, Sageo melihat ada ikan-ikan yang mati, dan Sageo mencium aroma yang tidak biasanya. Setelah ia mencium aroma tersebut, ia langsung mencari-cari di mana aroma tersebut berasal. Ia pun mengecek ke atas dan melihat ada segumpalan minyak yang berasal dari permukaan air laut yang diakibatkan oleh kebocoran tangki minyak dari kapal tanker tersebut. Ia pun panik dan bingung apa yang harus dia lakukan. Lalu Sage mempunyai ide. Ia ingin mencoba mendapatkan perhatian dari sang nakoda yang bernama Niko, bertujuan agar sang nakoda tersebut sadar akan keadaan dari lautan yang sudah tercemar dan ikan-ikan yang mati di sana karena minyak yang tumpah. Dan yaitu penyelesaiannya. Dari konflik tersebut, tidak lama setelah itu, ekosistem terumbu karang kembali membaik karena tumpahan minyak dari kapal tanker sudah pergi. Sageo akhirnya memberanikan diri untuk tetap pergi, walaupun beresiko untuk keselamatan dirinya. Ia langsung menjalankan aksinya dengan nekat melewati air yang sudah terkena minyak. Dan akhirnya, Sageo berhasil mengalihkan sang nakoda untuk pergi dari daerah tersebut. Tapi malangnya, Sageo mati di saat kapal minyak yang sudah pergi dari daerah terumbu karang tersebut. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke bagian treatment. Treatment, scene pertama, interior dasar laut di pagi hari. Tokohnya yaitu ada Sageo dan ikan terumbu karang. Nah, treatmentnya itu di pagi hari yang cerah, ada seekor ikan hiu bernama Sageo. Ia hidup di laut daerah terumbu karang sambil berenang-berenang mengelilingi terumbu karang seperti biasanya. Di saat Sageo berenang berkeliling, Sageo merasakan getaran yang tidak biasa. Sageo langsung berenang ke arah getaran tersebut berasal. Saat itu, Sageo melihat ada beberapa ikan di sekitarnya pada mati. Lalu, Sageo mencium dan mengendus aroma dari ikan-ikan yang mati. Dan akhirnya Sageo berenang menggerakkan siripnya dengan cepat mengikuti aroma tersebut berasal. Treatment scene yang kedua, eksterior, permukaan laut.
di pagi hari. Nah, tokohnya itu ada Sagio dan juga Niko. Treatmentnya, Sagio melihat ke atas dan ada limbah minyak yang berada di permukaan air. Sagio berenang ke permukaan air untuk melihat dari mana limbah tersebut berasal. Di saat itu, Sagio melihat ada kapal di tempat yang tidak jauh dari keberadaannya. Dan ia segera berenang turun lagi ke dasar laut. Sagio bolak-balik menuju arah kapal tanker dan juga kembali lagi ke arah terumbu karang. Lalu Sagio diam sejenak memperhatikan daerah sekitar. Sagio akhirnya mulai bergerak menuju ke daerah kapal dan berenang ke daerah yang sudah dicemari minyak. Sagio berhenti, lalu melanjutkan perjalanannya, berhenti lagi dan melanjutkan perjalanannya. Sagio batuk-batuk, namun dia tetap berenang ke arah kapal. Setelah itu, Sagio sampai di dekat kapal dan melihat ada bagian kapal yang retak. Sagio diam sejenak, lalu ia kembali lagi ke dasar laut. Sagio berenang-renang di dekat kapal, mengelilinginya dan menghantam-hantamkan badannya ke badan kapal, sehingga sang nahkoda mendengar suara dari bawah kapal. Lalu sang nahkoda Niko segera pergi ke arah sumber suara. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke bagian treatment. Treatment, scene pertama, interior dasar laut di pagi hari. Tokohnya yaitu ada Sagio dan ikan terumbu karang. Nah, treatmentnya itu, di pagi hari yang cerah, ada seekor ikan hiu bernama Sagio. Ia hidup di laut daerah terumbu karang, sambil berenang-berenang mengelilingi terumbu karang seperti biasanya. Di saat Sagio berenang berkeliling, Sagio merasakan getaran yang tidak biasa. Sagio langsung berenang ke arah getaran tersebut berasal. Saat itu, Sagio melihat ada beberapa ikan di sekitarnya pada mati. Lalu, Sagio mencium dan mengendus aroma dari ikan-ikan yang mati. Dan akhirnya, Sagio berenang menggerakkan siripnya dengan cepat mengikuti aroma tersebut berasal. Treatment scene yang ketiga, eksterior, sekitaran air yang terkena limbah di siang hari. Tokohnya yaitu ada sang nahoda Niko, Sagio, dan ikan-ikan terumbu karang. Treatmentnya, sang nahoda melihat ada sebuah ikan hiu yang berada di bawahnya. Dia memperhatikan tingkah laku ikan hiu. Sagio berputar-putar dan berenang di dekat kapal, berulang kali berenang ke arah perairan terumbu karang yang sudah dicemari minyak, lalu kembali lagi ke arah kapal. Sang nakoda terdiam sejenak, lalu ia melihat ke arah perairan yang sudah terkena minyak. Dia juga melihat ikan-ikan mati yang ada di sana. Sang, sang nakoda mulai bergerak ke arah kemudi kapal dan mulai menggerakkan kapal. Kapal menjauh dari daerah perairan terumbu karang. Setelah melihat kapal tersebut menjauh, Sagio segera balik lagi turun ke dasar laut. Dan Sagio segera balik ke daerah asalnya yaitu terumbu karang. Sagio berenang lemas, bergerak ke atas dan ke bawah tidak teratur, dan akhirnya Sagio pun mati. Baran yang tadinya tercemar minyak, perlahan mulai pulih dan minyak di sana mulai hilang. Ikan-ikan di sana berenang seperti biasanya. Nah, di dramatic filmsnya itu ada deskripsi karakter, setting, dan tujuan karakter. Nah, deskripsi karakternya itu, karakter utama memiliki sifat yang pemberani dan memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi atas kelestarian ekosistem laut. Di premisnya itu, yaitu ada seekor ikan hiu yang bernama Sagio. Setting di lautan yang luas ada sebuah daerah ekosistem terumbu karang. Di premisnya yaitu ada di
Sagio yang tinggal di perairan terumbu karang bersama dengan habitat biota lainnya. Nah, tujuan karakter yaitu tujuan dari karakter utama ialah menjaga keseimbangan ekosistem laut. Di premisnya ada di ingin menjaga ekosistem terumbu karang supaya tetap terjaga kelestariannya. Lanjut yaitu world building. Pada gambar 1.1, gambar tersebut merupakan pemandangan di bawah laut. Tapak memiliki air laut yang sangat jernih dan terumbu karang yang sangat indah. Yaitu pada gambar 1.2. Gambar tersebut merupakan pemandangan di permukaan air laut yang sudah tercemar karena terkena bocoran minyak yang berasal dari kapal. Pada gambar 1.3, gambar tersebut merupakan pemandangan dari dalam kapal. Oke, lanjut yaitu referensi. Gambar 1.1 referensinya berasal dari Pinterest dengan account Shutterstock terletak pada treatment 1. Dan pada gambar 1.2 yaitu referensi Pinterest account FreePic terletak pada treatment kedua. Pada gambar 1.3, referensi yaitu berasal dari Pinterest, account-nya dari Pinterest juga terletak pada treatment Act 3. Oke, lanjut. Berikut yaitu properti yang kami gunakan pada project mini PBL kami. Nah, lanjut yaitu 360 degree. Pada gambar ini, konseptor tidak hanya memiliki film ini sebagai hiburan, tetapi konsep diciptakan gantungan kunci Sagio dan ada juga nih kalender untuk dijadikan merchandise dan akan dijual ke konsumen. Hasil dari gantungan kunci akan disalurkan ke penjaga pantai sehingga penjaga pantai bisa lebih semangat membersihkan sampah-sampah yang ada di pinggir pantai agar pantai tidak tercemar lagi karena sampah-sampah dan limbah yang datang dari ulah manusia itu sendiri. Oke, lanjut yaitu implementasi mata kuliah. 1. Menggambar dasar. Mengambil rule building, karakter, dan properti. Nah, kami mengambil world building yaitu ada 3 yang ada dalam lautan, dalam kapal, dan di atas permukaan air laut. Dan ada 2 karakter utama yaitu Sageo sebagai ikan hiu dan juga Nico sebagai nahkoda. Lanjut, implementasi mata kuliah Nirmana. Mengambil Nirmana diterapkan di pengenalan dan di beberapa properti lainnya. Nah, seperti awan, air laut, dan juga pada setiran, properti kami setiran pada sang nahkoda yang ada di lautan. Lanjut, implementasi mata kuliah yang ketiga, yaitu pengembangan cerita. Di pengembangan cerita ada premis, sinopsis, treatment 1-3. Bisa dilihat di sini. Di sini sudah ada premis, sinopsis, serta treatment 1-3-nya. Sudah dijelaskan juga tadi di presentasi sebelumnya. Lanjut ke implementasi mata kuliah yang keempat. Implementasi mata kuliah yang keempat ke pengantar animasi. Di pengantar animasi ada secondary action dan anticipation pada beberapa scene. Bisa dilihat di sini ada efek secondary action-nya dan anticipation. Sebelum dia maju, dia mundur dulu stadionnya. Seperti ada gerakan secondary. Gerakan kedua, yaitu mundur dulu lalu maju. Dan itu ada di detik 38 di film. Lanjut ke implementasi mata kuliah yang kelima, fotografi. Pengambilan gambar cutout animation. Ini pengambilan gambar karakter Nico dari kepala hingga lutut di detik 1:9. Lalu ada medium close up, pengambilan gambar karakter Nico dari kepala hingga pinggul.
Bagi dekat ya. Ada di detik 1:23 detik. Lalu ada long shot, pengambilan gambar karakter Sagio ke seluruh tubuh. Ini ada di detik 1:23 detik. Lanjut ke implementasi mata kuliah ke-6 dan ke-7. Ide kreatif dan budaya visual. 6 nih ide kreatif, Teach Bible dan 360 degree. Ya, Teach Bible kami sudah bikin dan juga 360 degree-nya seperti gantungan kunci dan juga barang-barang aksesoris lainnya. Seperti topi nelayan dan juga tas untuk membawa barang-barang nelayan. Yang ketujuh ada budaya visual. Budaya visual yang kami ambil yaitu dari kapal tanker. Kapal zaman dulu itu terlihat lebih sedikit tua ya, untuk barang-barang dan terlihat kecil. Dan juga kapal zaman sekarang yang bisa membawa barang lebih berat. Lalu ada juga seperti tadi nakodanya yang memakai pakaian nakoda khas Indonesia, mengambil budaya visual, mengambil budaya dari Indonesia. Lalu yang terakhir ada animasi eksperimental. Penerapan pada cutout animation, stop motion cutout animation. Kami membuat video hasil TVL kami itu semuanya seluruhnya menggunakan stop motion cutout animation. Ya, ini juga beberapa dokumentasi bimbingan berserta bukti-buktinya bersama dosen-dosen pembimbing dan juga mata kuliah semester 1. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.